Shalom saudaraku. Saat ini saya berada di hamparan padang gurun pasir ini. Lokasi gurun pasir ini tidak jauh dari pantai selatan Jogja, tepatnya pantai selatan Bantul yang ada di seputaran Parangtritis. Nah saudara, kalau melihat hamparan padang pasir ini atau padang gurun dengan latar belakang bukit, kita teringat perjalanan bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir, ya, dipimpin Musa. Kemudian mereka dengan kuasa mujizat Tuhan, mereka menyeberang Laut Tebrau, Laut Merah, ya. Kemudian setelah itu mereka melanjutkan perjalanan pengembaraan selama 40 tahun di padang gurun. Memang padang gurun atau padang pasir ini tidak seluas yang ada di kawasan Palestina sana. Tetapi kita bisa paling tidak mendapatkan gambaran bahwa situasi padang pasir, padang gurun ini seperti ini. Semuanya tandus, gersang. Nah, Alkitab mencatat mengapa bangsa Israel diizinkan Tuhan, dibiarkan Tuhan menjalani perjalanan 40 tahun di padang penggembaraan, di padang gurun waktu itu. Di dalam kitab Ulangan, saudaraku, pasal yang ke-8, ayat yang kedua, Alkitab berkata demikian. Ini firman Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Dikatakan Ulangan pasal 8 ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudaraku, dari ayat ini jelas ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan bagi bangsa Israel. Mengapa Tuhan biarkan dan izinkan mereka berada di perjalanan padang gurun selama 40 tahun? Dengan jelas pada ayat yang kedua dikatakan, yaitu dengan maksud untuk merendahkan hatimu. Haleluya. Saudara, hidup ini kita sebagai orang percaya pun seringkali berada di dalam suasana padang gurun yang gersang. Kita mengalami kekeringan, kita mengalami kesusahan, kita mengalami penderitaan, seolah-olah di padang gurun yang gersang, di padang gurun yang tandus. Tapi saudaraku, ingat, di sini ada maksud Tuhan, yaitu Tuhan sedang menguji kita. Tuhan sedang punya maksud untuk merendahkan hati kita, supaya kita sungguh-sungguh bergantung, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan ingin juga menguji hati kita, apakah kita tetap setia melakukan perintah-perintah Tuhan atau kita memberontak. Belajar dari pengalaman Israel, ternyata Israel tidak taat. Israel tegar tengkuk, Israel keras kepala, dia berontak kepada Allah. Itu sebabnya orang-orang Israel yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, tidak satu pun akhirnya mereka masuk atau mencapai tanah Kanaan, kecuali hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Mengapa? Karena mereka semua suka memberontak, suka bersungut-sungut, suka mengeluh, suka menyalahkan Tuhan, dan berani terhadap pemimpin mereka, yaitu Musa. Nah saudaraku, biarlah kita belajar dari pengalaman Israel. Kita umat Allah, kita Israel rohani, mari kita belajar taat, belajar setia, melakukan setiap perintah Tuhan di tengah situasi sesulit apapun. Dan percayalah, kalau kita taat menghadapi segala situasi apapun, kita tetap taat kepada Tuhan. Tuhan berjanji akan menyertai, akan memimpin kita masuk ke tanah Kanaan seperti yang dialami oleh Yosua dan Kaleb. Jadi saudara-saudaraku, hari ini tetapkan iman kita, tetapkan hati kita untuk senantiasa berpaut, berpegang erat kepada firman Tuhan, taat melakukan kehendak Tuhan di tengah situasi sesulit apapun. Percayalah, ada nyanyian juga, ada lagu juga yang berkata, Tuhan sanggup
memulihkan hidup kita. Seperti Dia mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Ini rencana Tuhan, saudara. Kalau kita taat setia melakukan kehendak Tuhan, situasi padang gurun yang kering, yang gersang akan Tuhan ubah pada waktunya menjadi taman Tuhan yang indah, menjadi taman Tuhan yang subur, seperti Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu. Itulah maunya Tuhan, itulah kehendak Tuhan bagi kita orang percaya, bagi saudara dan saya. Karena itu saudaraku, biarlah kita tetap berpaut setia kepada Tuhan. Ya, belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan berontak, tapi tetap percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sebagai umat tebusannya, sebagai orang-orang percaya yang hidup di tengah situasi sesulit apapun. Kiranya Tuhan Yesus menyertai saudara, memberkati saudara, meneguhkan saudara, menguatkan saudara dalam keadaan apapun. Jangan menyerah, jangan melemah, jangan putus asa, tetap berseru-seru dan andalkan Tuhan. Maka Dia pasti akan membuka jalan buat saudara di tengah menghadapi situasi yang sulit. Akan ada jalan keluar yang terbaik dan nama Tuhan dimuliakan. Percayalah, mujizat pasti terjadi, kuasa Allah pasti dinyatakan seperti yang dialami Yosua dan Kaleb. Haleluya, maju terus, jangan mundur, tetap setia, ikut Tuhan, melayani Tuhan sampai Maranatha, Yesus Kristus Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, amin.